adegan berpindah ke Tanjiro berada. Tanjiro masih memulihkan diri di dalam kamar. Saat itu dia dijenguk oleh Haga Nezuka-san yang kebetulan mengantarkan pedang pesanan pemburu iblis tersebut. Tanjiro merasa bersyukur dengan kondisi penempa pedang itu. Menurutnya Tuan Haga Nezuka telah membaik, makanya dia bisa mengantarkan pedang pesanan Tanjiro. Tapi anehnya penempa pedang itu datang dengan kondisi ngos-ngosan, berkeringat seperti kehabisan nafas karena telah kelelahan. Haga Nezuka masih terus ngos-ngosan dan belum berkata apa-apa. Kejadian itu sampai membuat Tanjiro dan Kakushi yang menjenguknya jadi terdiam kebingungan. Setelah itu Haga Nezuka memberikan pedang yang telah dia tempa tersebut kepada Tanjiro. Tanjiro yang menerima pedang itu merasa senang. Terlebih lagi hulu pedang peninggalan Rengoku juga telah terpasang. Kakushi itu mempersilahkan penempa pedang tersebut untuk duduk dan beristirahat sejenak. Tapi anehnya meski sudah duduk, Haga Nezuka masih saja seperti kecapean dan ngos-ngosan tanpa henti. Tanjiro yang melihat hal itu jadi makin kebingungan. Dia mencoba mencairkan suasana dengan mengajak mereka melihat pedang tempaan Haga Nezuka tersebut. Setelah dihunuskan, Tanjiro terkejut dengan kondisi pedang itu. Menurutnya pedang tersebut begitu menakjubkan. Bahkan kepekatan warna hitamnya saja juga berbeda jika dibandingkan dengan pedang lamanya dulu. Haga Nezuka yang masih ngos-ngosan itu memberitahu jika kualitas baja pedang itu mempengaruhi hasil. Menurutnya pengguna sebelumnya pastilah pendekar pedang yang sangat kuat, karena di dekat hulu pedang tersebut tertulis Metsu yang bisa diartikan sebagai kehancuran. Haga Nezuka menduga jika penempa pedang yang membuat pedang itu sebelumnya membuat pedang itu dengan tujuan menghancurkan semua iblis tanpa terkecuali. Dia tidak meninggalkan petunjuk apapun tentang identitasnya. Tidak ada apapun kecuali tulisan itu saja. Menurut Haga Nezuka, hierarki pemburu iblis mungkin saja telah ditetapkan setelah pedang itu dibuat, dan karena itulah hanya para pilar yang mendapat tulisan Akimesatsu yang artinya hancurkan semua iblis jahat, dan tertera di pedang mereka. Tanjiro yang mendengar penjelasan tersebut merasa kagum sekaligus gemetaran, karena pedangnya ini seperti telah disandingkan dengan pedang-pedang milik para pilar tersebut. Namun Tanjiro merasa jika dia seperti tidak melihat adanya tulisan yang tertera di pedang itu sebelumnya, khususnya saat digunakan dalam memotong kepala Hantengu. Secara mengejutkan, Haga Nezuka malah jadi emosi berat. Dia menjelaskan jika itu semua dikarenakan bocah seperti Tanjiro itu telah merebut pedang tersebut ketika dia baru selesai mengerjakan tahap awalnya saja. Haga Nezuka sendiri bahkan tidak bisa menghilangkan karatan yang ada di pedang tersebut. Melihat sikap yang Haga Nezuka tunjukkan, seketika Tanjiro langsung panik dan meminta maaf. Haga Nezuka yang emosi berat itu menambahkan jika ada goresan yang tidak bisa dia hilangkan pada pedang itu, dan hal tersebut membuatnya sampai menangis sangat kencang. Sambil mencubit pipi Tanjiro, penempa pedang itu terus ngomelinya. Berkat ulah yang Tanjiro lakukan, dia harus mengulang semua proses pembuatan pedang dari awal. Tanjiro yang dicubit itu terus meminta maaf, sedangkan Kakushi yang berada di dekatnya sependapat jika menurutnya Tanjiro juga mempunyai luka yang serius dan harusnya itu semua cukup dimaklumi. Tapi Haga Nezuka yang mendengar pembelaan itu jadi makin emosi. Sambil menjambak rambut Tanjiro, Haga Nezuka terus memarahinya. Beberapa saat setelah ketegangan konyol itu berlangsung, akhirnya Haga Nezuka pergi meninggalkan kediaman kupu-kupu. Kakushi yang melihat kepergian penempa pedang itu bercerita kepada Tanjiro jika dia sempat mendengar info kalau Haga Nezuka adalah orang yang sangat keras kepala. Namun Tanjiro memberitahu jika sebenarnya sikap yang penempa pedang itu tunjukkan barusan masih lebih mendingan daripada biasanya. Tiba-tiba dari sebelah mereka ada seseorang yang meminta mereka berdua untuk tidak ribut sendiri, agar dia bisa beristirahat dengan tenang. Ternyata yang terbaring di sebelah Tanjiro itu adalah Genya. Tanjiro meminta maaf kepada pemburu iblis tersebut. Dia berkata jika mereka telah selesai ngobrol, dan setelah ini Genya bisa beristirahat dengan tenang. Namun secara tak terduga Inosuke datang dengan melompat masuk dan memecahkan jendela kamar tersebut. Seketika kondisi kembali gaduh. Tanjiro berteriak dan bertanya kenapa dia sampai memecahkan jendela kamar separah itu. Kakushi itu sampai memukul kepala Inosuke dan berkata jika menurutnya ulah dari Inosuke barusan akan membuat Kocho sama marah besar. Sedangkan Genya yang mendengar kegaduhan tersebut membuatnya jadi makin tidak bisa istirahat.
Inosuke berteriak jika dia ingin lebih kuat lagi dan lagi. Setelah ini mereka semua akan ikut sesi pelatihan yang amat sangat sulit. Dia menambahkan jika orang-orang kuat juga akan berdatangan untuk ikut berpartisipasi dalam latihan tersebut. Selain itu, katanya juga ada ini dan itu yang dia sendiri tidak ingat apa maksudnya. Tanjiro yang mendengar perkataan Inosuke barusan tidak begitu memahami dengan pelatihan apa yang Inosuke maksud. Tapi Inosuke masih saja berteriak dan bersemangat untuk mengikuti pelatihan tersebut. Kita diperlihatkan hari di mana sesi latihan khusus telah dimulai. Latihan itu dinamakan pelatihan pilar. Mereka yang di bawah pilar akan berlatih langsung dengan para pilar. Biasanya para pilar hanya akan melatih penerusnya saja. Itu semua dikarenakan para pilar memiliki jadwal yang sangat padat. Para pilar mempunyai banyak hal yang harus dilakukan, seperti melindungi daerah yang ditugaskan, mengumpulkan informasi tentang iblis, dan mengembangkan keahlian berpedang mereka. Tapi semenjak Nezuko menaklukkan matahari, para iblis tiba-tiba berhenti muncul. Kondisi saat ini diibaratkan seperti hari tenang sebelum perang besar dimulai. Oleh sebab itu para pilar hanya perlu berfokus pada patroli malam dan melakukan latihan di pagi hari saja. Di saat yang bersamaan, Zenitsu menceritakan kondisi tersebut kepada Tanjiro yang berada di dalam kamar pemulihan. Tanjiro yang mendengar cerita tersebut merasa kagum dengan semangat para pemburu iblis. Tapi Zenitsu yang sewot itu memiliki pemikiran yang berbeda. Dia merasa jika ini semua seperti neraka dunia. Zenitsu ingin mencari orang yang memiliki ide pelatihan tersebut dan ingin menghabisinya. Tapi Tanjiro yang bersemangat itu memberitahu jika trik rahasia untuk membuat mereka berkembang adalah berpasangan dengan orang yang lebih kuat. Selain itu, menghadapi mereka yang lebih kuat akan membuat tubuh para pemburu iblis jadi lebih sering menggunakan pernafasan, dan secara tidak sadar membuat kemampuan bertarung mereka jadi semakin meningkat. Namun Zenitsu malah memarahi rekannya tersebut. Dia tidak ingin diberi support oleh Tanjiro yang bersifat optimis seperti itu. Menurutnya kondisi dari Tanjiro sendiri juga sedang diuntungkan, karena setelah pertempuran di desa penembak pedang sebelumnya membuatnya mengalami patah tulang, sehingga dia harus beristirahat beberapa hari sebelum mengikuti pelatihan tersebut. Setelah itu, sambil menangis dan masih marah itu, Zenitsu pergi meninggalkan ruang kamar. Tanjiro sempat mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Zenitsu. Zenitsu masih tidak terima dengan pelakuan temannya itu. Dia meminta Tanjiro untuk tidak mengajaknya bicara. Tapi Tanjiro menjelaskan jika di pertempuran sebelumnya dia tidak bisa menggunakan salah satu kakinya, tapi saat itu dia berhasil memotong kepala iblis itu, dan itu semua berkat trik pernafasan petir yang pernah Zenitsu ajarkan kepadanya. Menurut Tanjiro, gerakan yang dia keluarkan saat itu memang tidak secepat Zenitsu, tapi itu semua sudah cukup. Tanjiro kembali berterima kasih kepada temannya itu. Baginya ini semua adalah hikmah dan alasan kenapa mereka harus berhubungan dan saling membantu satu sama lain. Sambil tersenyum, Tanjiro merasa yakin jika semua yang akan Zenitsu pelajari di pelatihan pilar nanti akan sangat membantu masa depannya sendiri agar menjadi lebih baik. Mendengar ungkapan seperti itu, Zenitsu terdiam. Lalu tiba-tiba raut wajahnya yang awalnya siput berubah menjadi senyum penuh malu. Dengan ungkapan barusan membuat suasana Zenitsu jadi membaik, dan akhirnya dia berangkat ke sesi pelatihan dengan kondisi riang gembira. Akan tetapi tidak lama kemudian seekor gagak mendatangi Tanjiro dan mematok kepalanya dengan sangat keras. Tanjiro memarahi gagak tersebut, tapi ternyata gagak itu mengantarkan sepucuk surat untuknya. Surat itu berasal dari Oyakata Sama. Tanjiro terkejut. Dia tidak menyangka pemimpin seperti Oyakata Sama harus repot-repot mengantarkan sebuah surat untuknya. Dan akhirnya dia membaca surat tersebut. Adegan berpindah ke pelatihan pilar. Diperlihatkan Uzui Tengen yang memarahi para pemburu iblis. Mantan pilar suara itu mengomeli mereka semua karena gerakan dan stamina yang para pemburu iblis itu miliki begitu lemah. Padahal latihan yang Uzui Tengen berikan hanyalah lari-lari biasa. Menurutnya, jika para pemburu iblis bergerak selambat ini, maka mengimbangi kekuatan dari iblis bulan atas dalam pertempuran nanti hanya akan menjadi mimpi belaka. Bahkan, mantan pilar suara itu sampai memukuli para pemburu iblis karena terlalu sering beristirahat. Sesi pelatihan pilar memiliki beberapa tahap. Di tahap pertama, Uzui Tengen melakukan perpeloncoan melalui latihan stamina dasar. Yang kedua dilakukan oleh Kanroji Mitsuri, sang pilar cinta, dengan melakukan latihan kelenturan tubuh. Lalu Tokito Muichiro, sang pilar kabut, dengan memberi latihan pergerakan cepat. Setelah itu pilar ular, Iguro Obanai, dia memberikan pelatihan perbaikan jurus berpedang. Berikutnya pilar angin, Shinazugawa Sanemi, dengan memberi latihan
memukul pedang tanpa henti. Dan terakhir pilar batu, Himejima Gyome, dengan memberikan pelatihan penguatan otot. Hal tersebut bahkan membuat para pilar menjadi jauh lebih baik karena mereka menghadapi banyak gelombang serangan dari para ahli pedang yang ikut berlatih. Sampai tanda iblis itu muncul, maka kemungkinan besar para pemburu iblis akan memenangkan pertempuran. Bagi mereka yang telah berhasil mendapatkan tanda itu juga tetap melakukan pelatihan agar nantinya di dalam pertempuran mereka dapat mempertahankan kondisi tanda tersebut supaya tidak menghilang. Setelah semua pemburu iblis menerima informasi soal sesi pelatihan itu, semua anggota korps pemburu iblis merasa termotivasi dan semakin bersemangat untuk mempersiapkan diri dalam pertarungan besar yang akan segera tiba. Semuanya bersemangat kecuali satu orang, yaitu Gyu Tomioka, sang pilar air. Saat itu dia berada di kediamannya dan duduk sendirian. Dan tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya dari luar. Ternyata itu adalah Tanjiro yang datang untuk mengunjunginya. Tapi anehnya pilar air itu sama sekali tidak membukakan pintu. Tanjiro akhirnya berkata jika dia akan masuk sendirian. Gyu yang mendengar perkataan itu terkejut, namun dalam benaknya Gyu merasa jika pemburu iblis itu tidak akan masuk ke dalam rumahnya dan pergi begitu saja. Akan tetapi secara mengejutkan Tanjiro benar-benar memasuki rumah pilar air itu. Bahkan dia duduk tepat di depan Gyu berada. Sambil senyum-senyum tanpa rasa bersalah, Tanjiro memberitahu jika semuanya sedang berlatih. Dengan nada dingin Gyu menjawab jika dia sudah tahu. Tanjiro kembali bercerita jika dia akan diperbolehkan bertugas dan mengikuti pelatihan dalam 7 hari mendatang. Setelah sembuh nanti, Tanjiro meminta Tomioka untuk melatihnya, tapi Gyu menjawab jika dia tidak bisa. Tanjiro bingung dengan ucapan dari pilar air itu. Dia merasa jika seperti mencium amarah dari tubuh Tomioka. Tanjiro bertanya-tanya kenapa Tomioka sampai merasa marah. Dia menjawab jika kemarahannya disebabkan oleh Tanjiro tidak segera menguasai pernafasan air. Gyu menambahkan jika Tanjiro harusnya segera menjadi pilar air. Mendengar hal itu, Tanjiro meminta maaf kepadanya. Dia bercerita jika sebelumnya telah membahas masalah itu dengan Uro Kodaki. Menurut beliau bukanlah hal yang aneh untuk mengganti nafas atau menciptakan cabang nafas yang baru. Selain itu, nafas air adalah satu pernafasan dasar. Jadi ada banyak pencabangan yang bisa diciptakan. Gyu menjawab jika bukan itu yang dia maksud, melainkan seseorang yang harus menjadi pilar air saat ini juga, karena kursi pilar air tersebut saat ini sedang kosong. Tanjiro bingung dengan apa yang Gyu maksud, karena setahu Tanjiro, orang yang menyandang gelar sebagai pilar air adalah Tomioka sendiri. Tapi dengan mudahnya Gyu menjawab jika dia bukanlah seorang pilar.